Mona benar-benar sangat kecewa dengan ucapan sahabat-sahabatnya. Ia tidak menyangka mereka akan berkumpul hanya ingin menjelek-jelekan sang mama dan tunangannya. Di dalam mobil, Mona pun menitikkan air mata. Sahabat yang ia kira baik ternyata sebegitu tega dengannya. Mona pun melajukan mobil dengan kecepatan tinggi. Ia terus melewati jalan yang tidak terlalu ramai, dan kecepatan mobil pun seketika berkurang. Kala Mona melewati rambu-rambu lampu merah, mobil mewah Mona pun sudah berhenti. Dan tidak lama berhenti, mobil berwarna putih di sampingnya, yang tak kalah mewah dari mobil miliknya. Namun yang membuat Mona terus menatap ke arah mobil itu bukan karena mobilnya, melainkan yang ada di dalam mobil tersebut. Mona bisa melihat ada seorang wanita yang mengenakan baju seksi yang wajahnya begitu terlihat jelas karena kaca mobil tersebut terbuka dengan lebar. Mama, Mona yang melihat sang mama bersama laki-laki di dalam mobil. Yang jelas bukanlah ayahnya Tuan Johan. Mona melihat sang mama sedang bermesraan dengan laki-laki yang tidak terlihat jelas karena sedang duduk di kursi pengemudi dan hanya terlihat kepalanya yang tertutup oleh jaket. Mona yang melihat mamanya bermain laki-laki lain di belakang ayahnya pun seketika semakin menjadi emosi. Emosi yang belum mereda karena teman-temannya kini ia malah melihat mamanya dengan laki-laki lain di dalam mobil. Mona melihat kedekatan mereka semakin aneh. Bisa-bisanya kaca terbuka lebar. Namun mereka bercumbu, bahkan Mona berkali-kali melihat mamanya mengecup pipi laki-laki tersebut. Dan laki-laki itu hanya diam saja seakan menikmati sentuhan dari Nyonya Willy. Lampu rambu lalu lintas pun sudah berubah menjadi warna hijau. Mona pun kembali melajukan mobilnya. Mona memutuskan untuk mengikuti mobil yang ditumpangi sang mama. Di perjalanan, Mona pun seketika teringat ucapan teman-temannya tadi di kafe bahwa mamanya dan Satria mempunyai hubungan yang tidak lazim. Tidak layaknya calon mantu dan calon ibu mertua. Namun Mona mencoba menyangkal semua cerita teman-temannya. Ia tidak percaya kalau mamanya berselingkuh dengan tunangan anaknya. Bagaimana bisa mama berselingkuh di belakang papa? Dan tidak biasanya mama memakai pakaian seseksi itu. Ucap Mona pelan yang terus mengikuti mobil putih tersebut. Mona terus merasa penasaran siapa sih laki-laki berhidung belang itu yang bisa-bisanya membuat mamanya mau dengannya. Om-om mana yang bisa mendapatkan mamanya? Seberapa kayanya hingga mamanya mau berselingkuh dengan laki-laki itu? Mona juga sangat penasaran mau pergi kemana mereka berdua siang-siang begini. Ternyata mama bohong kepadaku. Katanya mau ke rumah temannya yang sedang melahirkan. Tapi kenapa sekarang malah bersama laki-laki? Mona semakin melajukan mobilnya cukup kencang. Kalau mobil putih itu melajukan mobilnya dengan kencang. Setelah hampir 30 menit Mona mengikuti mobil tersebut, tiba-tiba mobil masuk ke dalam losmen hotel. Mona yang melihat mobil putih itu masuk ke dalam losmen hotel pun semakin tercengang. Mau ngapain mama ke hotel sama laki-laki itu? Mona yang semakin bertanya-tanya. Mona yang semakin penasaran pun seketika juga memutuskan untuk masuk ke dalam parkiran hotel yang terlihat hotel mewah bintang 5. Mona memutuskan untuk berhenti cukup jauh dari mobil putih tersebut. Karena Mona tidak mau kalau mamanya tahu bahwa dia sedang membuntutinya. Tidak lama Mona melihat mamanya sudah turun dari mobil dengan mengenakan baju yang begitu seksi, memperlihatkan pH mulusnya dan dada penuhnya. Baru pertama kali Mona melihat mamanya seksi itu hingga belahan dadanya terlihat. Setelah melihat mamanya turun, Mona pun melihat laki-laki yang dari tadi mengenakan jaket juga turun dari dalam mobil. Namun saat laki-laki itu turun, ia sudah tidak mengenakan jaket lagi, hanya menggunakan kaos berwarna hitam dan celana pendek. Mona yang melihat laki-laki barusan saja turun dari dalam mobil sambil menata rambutnya seketika semakin shock. Karena Mona sangat kenal siapa laki-laki yang bersama mamanya. Satria, ucap Mona pelan kalau melihat sang tunangan merangkul pinggang Nyonya Willy. Mona yang tadinya masih bersikap tenang dan berpikir positif thinking kini berubah drastis.
Mona tidak menyangka bahwa yang ada di dalam mobil putih itu adalah Satria dan mamanya. Mona pun seketika terdiam mematung. Ia merasa begitu susah untuk bernafas. Ia masih tidak menyangka apa yang barusan ia lihat di depan matanya sendiri. Mona pun segera menyadarkan dirinya. Kala melihat mamanya dan Satria sudah hampir tak terlihat karena sudah masuk ke dalam hotel. Mona memutuskan untuk turun dari mobil untuk menemui mereka. Apa yang mereka lakukan di dalam hotel berdua? Apa mereka gila? Mona yang sudah turun dari mobil sambil berkaca-kaca. Mona pun sudah masuk ke dalam hotel. Dan dari kejauhan, Mona melihat Satria dan mamanya sedang berada di resepsionis. Mona juga melihat bahwa Satria sedang memegang kartu cardlock, yaitu kartu untuk membuka sebuah pintu kamar hotel. Kenapa mereka sangat tega kepadaku? Kenapa mereka bermain api di belakangku? Mona yang seketika menitikkan air mata. Mona pun seketika kembali mengikuti Nyonya Willy dan Satria. Walaupun itu sangat berat baginya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa mamanya dan Satria mempunyai hubungan. Dengan pelan, Mona mengikuti mereka berdua. Dan tidak lama mereka berdua pun sudah tiba di kamar nomor 18, yaitu kamar di lantai bawah. Ingin rasanya Mona mencabik-cabik tubuh Satria. Bagaimana bisa ia akan menikah dengan dirinya namun juga bermain seorang dengan calon mertuanya. Dari jarak beberapa meter, Mona terlihat mamanya dan Satria akan segera masuk ke dalam kamar. Namun sebelum masuk, Mona melihat mereka berdua kembali bercumbu. Bahkan berkali-kali Satria mengecup bibir Nyonya Willy dan meremas dea-deanya. Namun dengan sigap Nyonya Willy menyentuh benda Satria di bawah sana yang terlihat sudah menonjol. Saking asiknya, mereka berdua hingga tidak menyadari bahwa ada Mona di hotel tersebut. Mona yang melihat kegiatan itu seketika ingin muntah dan semakin emosi. Mona benar-benar sudah tidak bisa menahan amarahnya. Oh, jadi benar yang dikatakan teman-temanku kalau kalian berdua mempunyai hubungan. Teriak Mona seketika membuat Nyonya Willy dan Satria menatap ke arah Mona yang sudah berdiri tidak jauh dari mereka. Nyonya Willy yang melihat kehadiran putrinya pun seketika sangat terkejut. Ia langsung mendorong tubuh Satria begitu saja agar menjauh dari tubuhnya. Begitupun dengan Satria. Ia juga sangat terkejut. Seketika menyeka bekas-bekas kecupan di bibirnya. Mona, ucap Nyonya Willy yang begitu panik menatap ke arah anaknya. Aku tidak menyangka kalian mempunyai hubungan. Teriak Mona yang matanya sudah berkaca-kaca. Tante Willy yang keciduk oleh anaknya sendiri pun seketika mencoba mendekat ke arah Mona. Mona sayang, ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Mama dan Satria hanya tidak sengaja bertemu di sini. Nyonya Willy yang mencoba mengelak. Tidak sengaja Mama bilang. Dari tadi Mona sudah mengikuti kalian berdua. Terus apa maksud kalian berdua datang ke hotel bersama? Bahkan kalian saling bercumbu. Mona yang begitu marah. Itu hanya sayang Mama bisa jelasin. Tante Willy yang mencoba mengusap rambut Mona namun dengan cepat Mona menepisnya. Lepasin. Mama nggak usah sentuh Mona. Di mana akhlak dan moral kalian? Bagaimana bisa kalian melakukan ini di belakangku? Dan kenapa Mama tega kepada aku, Ma? Aku anak Mama dan Satria adalah tunangan Mona. Bagaimana bisa kalian menjalin hubungan? Mama dan Mona itu hanya teman sayang. Kita tidak menjalin hubungan. Tidak apanya, saling berpelukan. Pegang-pegangan seperti itu hanya teman. Aku dan Satria saja yang sudah bertunangan tidak pernah melakukan seperti itu. Bagaimana bisa kalian melakukan hal menjijikkan itu? Tante Willy seketika diam. Ia benar-benar tidak tahu harus menjelaskan kepada Mona dari mana. Karena ia ketangkap basah oleh anaknya sendiri di hotel. Mona benar-benar kecewa dengan Mama. Mama benar-benar sudah merusak kebahagiaan Mona.
ucap Mona lalu berlari begitu saja meninggalkan Tante Willy dan Satria sambil menangis. Tante Willy yang melihat Mona pergi begitu saja mencoba untuk mengejarnya, namun langsung dicegah oleh Satria. Biar aku saja yang mengejarnya, ucap Satria lalu berlari untuk mengejar Mona. Sayang, sayang, Satria yang terus berlari sambil memanggil Mona. Namun Mona acuh tanpa menoleh. Ia masih tetap berlari sambil menangis. Satria pun semakin mempercepat langkahnya agar bisa mengejar Mona. Mona, dengarin aku dulu. Satria yang sudah menarik tangan Mona. Plak. Satu tamparan yang sudah melayang ke pipi kanan Satria. Jangan menyentuh pria brengsek, ucap Mona dengan kasar. Kamu ini kenapa sih? Satria yang masih kesakitan karena ditampar oleh Mona. Aku kenapa? Kamu yang kenapa? Bagaimana bisa kamu berselingkuh dengan mamaku? Apa kamu gila? Apa tidak ada wanita lain di luar sana? Sampai-sampai kamu menjilat ibu dari calon tunanganmu. Aku dan mamamu tidak ada apa-apa. Dan kita memang sedang membuat janji untuk bertemu di hotel karena ingin membahas pernikahan kita. Membahas pernikahan kita? Benarkah? Kamu pegang-pegang DA-DA mamaku, kamu bilang tidak apa-apa. Hei, aku tidak buta. Aku melihat semuanya. Mana ada seorang calon menantu dan calon mertua membahas pernikahan di sebuah hotel? Apakah itu normal? Bagi aku tidak, karena aku masih waras. Benar, Nak. Aku dan mamamu akan membahas pernikahan kita di sini. Satria yang tetap mencoba beralasan agar Mona percaya. Pernikahan kita tidak usah dibahas lagi, karena kita tidak akan jadi menikah. Mona yang seketika melepas cincin cantik di jari manisnya, lalu ia lempar begitu saja di wajah Satria. Setelah melempar cincin di wajah Satria, Mona pun kembali melangkah pergi meninggalkan Satria. Namun tetap saja, Satria terus mengejarnya dan memintanya untuk kembali memakai cincin tunangannya. Tunggu aku, Nak. Kamu jangan seperti ini. Pakai lagi cincin ini. Kita akan tetap menikah. Satria yang terus mencoba meraih tangan Mona, namun Mona terus menolaknya. Mereka berdua pun sudah keluar dari hotel dan tiba di parkiran hotel. Mona segera masuk ke dalam mobil. Berkali-kali Mona mendorong tubuh Satria agar menjauh darinya. Dengan susah payah, Mona pun akhirnya bisa masuk ke dalam mobilnya. Mona sayang, jangan seperti anak kecil dong. Satria yang terus memohon. Mulai sekarang, kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Mona yang melakukan mobilnya begitu saja. Apa? Maksud kamu kita putus? Tidak, Mona. Aku tidak mau. Satria yang mencoba untuk mengikuti mobil Mona, namun Mona tak mengindahkannya. Mona pun sudah pergi dari parkiran hotel. Dan Satria pun segera masuk ke dalam mobilnya untuk mengikuti Mona. Satria begitu melajukan mobilnya dengan kencang kala mobil Mona semakin jauh. Dalam situasi sekarang, Satria begitu sangat panik. Ditambah Mona melajukan mobil tanpa aturan. Mobil yang ia kendarai begitu sangat kencang, bagaikan pembalap profesional. Mona yang ada di dalam mobil terus saja menangis. Ia tidak menyangka adegan apa yang dia lihat barusan. Ternyata apa yang diceritakan temannya itu benar, bahwa mama dan calon tunangannya mempunyai hubungan. Mona yang menyadari bahwa Satria mengikutinya dari belakang, ia pun semakin menambah laju kecepatan mobilnya. Mona sudah tidak mau mendengar penjelasan dari Satria. Ia sudah tidak percaya dengan ucapan Satria dan mamanya. Apalagi penjelasan mereka tidak masuk di akal. Di dashboard mobilnya, ponsel terus berdering. Ada beberapa telepon dari sang mama. Namun juga berkali-kali mendapat telepon dari Satria. Mona benar-benar sudah tidak peduli. Seketika pikirannya kosong. Bagaimana bisa seorang yang berharga baginya malah mengkhianatinya? Mona semakin melajukan mobilnya kencang. Hingga mobil Satria pun sudah tidak terlihat lagi.
Saat Mona mengetahui mobil stres sudah tidak terlihat lagi, ia pun mencoba untuk menepi di pinggir jalan. Pikirannya benar-benar kalang kabut. Hatinya benar-benar hancur berkeping-keping. Mona hanya bisa menangis. Orang yang selama ini ia percaya telah mengkhianatinya. Hei, hei, kenapa mereka tega kepada aku? Kenapa mereka tega menyakitiku? Mona terus menangis sambil menyandarkan kepala di setir mobil. Air mata terus mengalir bercucuran, hingga ia merasa matanya pun menjadi buram, dan tidak lama Mona pun jatuh pingsan di dalam mobil.